Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Nawawi, dan juga yang saya hormati rekan-rekan saya dari P2Tel ya, pensiunan ya, Pak Haji Naidi dan Pak Haji Ugan Gandawinata. Mudah-mudahan pertemuan subuh pada hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang nikmat yang paling besar dari Allah itu kita bisa ketemu di sholat subuh berjamaah di masjid ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Haji Ugan dan Pak Haji Naidi, saya pengen juga sedikit sepatah kata sambutan dari Ketua DKM, kebetulan hadir Bapak Haji Nawawi. Mungkin sekedar sambutan, kami persilakan Pak Haji Nawawi, silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa rahma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dalam suasana subuh sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan subuh ini menjadi bekal atau menjadi rezeki awal kita pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita kedatangan tamu dari jauh. Ustaz Saibuddin dan rekan kita Pak Haji Naidi, Pak Haji Ugan Gandawinata, dan alhamdulillah ini Pak Haji Arifin sebagai bendahara masjid. Alhamdulillah hadir juga. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan subuh berjamaah. Terus terang sebagai pribadi juga atas nama pengurus, saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah menyempatkan diri bisa hadir, ya berarti menambah hitungan jamaah masjid sholat subuh ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya jamaah kita, insyaallah keberkahan akan bertambah buat kita semua. Amin. Tentunya kita sama-sama ya bersyukur kepada Allah SWT. Dalam keadaan sehat walafiat kita masih dipertemukan dalam kondisi seperti ini. Barangkali kita sama-sama sudah menyadari bahwa usia kita sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Mudah-mudahan dalam usia yang seperti ini Allah lebih mendekatkan kita, ya lebih memberikan peluang kepada kita untuk lebih dekat pada Allah maksudnya. Sehingga sisa umur kita yang Allah berikan pada kita ini kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan keluarga, khusus juga untuk masyarakat, ya lebih-lebih untuk bekal kita di akhirat, itu soal agama ya. Pagi hari ini tentunya kita sama-sama bahagia ya, dan kita berharap silaturahmi ini bisa sering-sering kita laksanakan, karena berharap
Artinya apa yang telah disampaikan Nabi bahwa siapa yang pengen rezekinya lancar, ya, umurnya panjang, ya salah satunya kita bersilaturahim. Tentunya setiap orang pengen punya umur panjang tapi barokah. Nah, barangkali salah satu sarana untuk ke arah sana. Ya barangkali cuma itu ya sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira kami atas nama pribadi dan pengurus TKM. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat walafiat dan juga suasana yang kondusif. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Nawawi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya ya kita ingin bicara-bicara santai di Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi yang ingin kita tanyakan nih kepada rekan-rekan Pak Haji Naidi, Pak Haji Arifin, Pak Haji Ugan. Jadi apa sih sesudah pensiun kita nih dari kerja, keinginan atau cita-cita? Biasanya kalau dulu kita kerja kita punya keinginan punya rumah, sebagainya, punya keturunan. Nah, sekarang saatnya pensiun. Jadi pensiun ini kan ya istilahnya tahap kedua kita di Telkom, bahkan tahap terakhir ya kan, karena tahap pertama kita kerja aktif, ujungnya adalah pensiun. Nah setelah pensiun kita juga selama-lamanya nih sampai kita meninggal. Nah tentunya dalam kondisi sekarang ini setelah pensiun, ya itu tadi apa yang ingin kita cita-citakan, yang kita harapkan ke depannya buat masing-masing. Jadi nanti pertanyaannya sih sama, tapi mungkin keinginan-keinginannya ada hal-hal yang sedikit berbeda. Mungkin dari Pak Haji Naidi dulu ya. Pak Haji Naidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin yang baru kali ini ya, pensiun yang terbaru gitu ya di antara Pak Haji Saifuddin, oleh Pak Arifin yang pertama ya. Nicknya berapa nicknya? Saya 64. Oh 64 ya. Ya kalau saya nih pensiun itu ya nikmati aja lah gitu. Karena kemarin juga saya banyak yang nawarin gitu di anak perusahaan suruh kerja lagi gitu. Apalagi lagi pandemi begini itu, jadi saya mendingan istiqomah aja dah, sisa-sisa hidup gitu. Ibadah yang lebih khusyuk gitu. Ibadah ya termasuk pengajian juga ya bakal di akhirat lah gitu, sama mengurus keluarga. Ya kebetulan saya kan masih ada anak kecil gitu. Jadi umur berapa? ibadah. Yang paling kecil? Oh 16 ya. Alhamdulillah dikasih rezeki. Masih ada harapan lagi. Insyaallah. Ya. Masih mau putranya mana di? Putra saya 4 ya. Ya. Laki perempuan. pasang udah sepasang ya. Sepasang gitu. Ya. Intinya itu aja gitu. Kita pensiun itu menikmati ya, kalau udah pensiun ya memang pensiun bekerja gitu. Paling seperti itu aja. Demikian. Oh ya. Baik Pak Haji Naidi, selanjutnya ke Pak Haji Arifin. Pak Haji Arifin, ya sama pertanyaannya seperti tadi. Jadi keinginan, cita-cita pensiun selanjutnya apa nih Pak Haji Arifin? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang pada pagi hari ini berkumpul, mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Ya, seperti banyak orang mengatakan bahwa pensiun itu adalah
hari istirahat ya. Tapi memang sebaiknya tidak katanya. Barangkali setiap orang mungkin punya cita-cita berbeda ya. Ya paling kita umur kita yang udah ini ya kita mendekatkan diri kepada Allah aja udah gitu ya. Barangkali dengan cara kita berdekat dengan Allah, mungkin Allah akan lebih dekat kepada kita dan segala pertolongan mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Kita barangkali kan masalahnya masa depan kita kagak tahu. Kita serahkan aja kepada Allah gitu ya. Ya gitu aja Pak Haji Saifuddin. Baik. Terima kasih Pak Haji Arifin yang sudah menyampaikan keinginan dan cita-citanya setelah pensiun. Ternyata memang kata beliau terus beraktivitas, jangan berhenti ya, terutama dengan lebih dekat lagi kepada Allah. Selanjutnya kita ingin dengarkan juga Pak Haji Ugan ya. Tentu beliau juga ada keinginan, cita-citanya setelah pensiun apa, kita dengerin. Silakan Pak Haji Ugan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Udin, Pak Haji Nawawi, Pak Haji Naidi dan Pak Haji Arifin. Kita sudah sama-sama diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul bermuajahah setelah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salam dan salawat tentunya tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena sebab diaulah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji Saifuddin, mungkin pada dasarnya kita semua adalah tadinya orang-orang pekerja yang sibuk dengan dunia pekerjaan kita. Ya, setelah bekerja kita masa pengabdian dari Telkom itu karena sudah berbatas waktu, ya maka kita berhenti, artinya pensiun lah gitu. Cuman memang setelah pensiun itu justru kalau saya berbalik nih, waktu masih zaman bekerja saya dulu, waktu masih bekerja kayaknya saya ingin melakukan sesuatu itu karena masih kondisi sebagai karyawan, jadi kita pertama keterbatasan waktu gitu kan, atau misalkan kita disibukkan dengan dunia pekerjaan kita. Jadi saya pikir waktu saya sih merasakan itu waktu masih bekerja itu ada keterbatasan yang kita miliki. Misalkan dalam saat bekerja kita nggak bisa melakukan aktivitas lain yang berseimbang dengan waktu dunia kerja kita. Misalkan kita pulang kerja aja misalkan jam 5 tapi kira-kira sampai rumah kadang-kadang jam 9 gitu. Iya kan? Kita rata-rata nih orang-orang Telkom itu kalau pulang kerja rata-rata kalau misalnya rumahnya yang Jakarta Depok, Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang itu biasanya mereka habis isya baru pada pulang. Betul enggak? Gitu. Nah, itu keterbatasan gitu. Tapi justru ketika sudah pensiun muncul keinginan buat saya pribadi ya, bukan keinginan kalau tadi Pak Haji Naidi bilang bekerja lagi, mungkin kalau bekerja dalam instansi mungkin enggak juga saya kalau bagi saya, karena waktu itu pernah juga ada tawaran suruh untuk meneruskan 2 tahun lagi gitu rehire ya, rehire, tapi saya bilang udah Pak, saya mau istirahat aja, cukup aja gitu. Udah masa 36 tahun bekerja 36 tahun bekerja itu kan bukan. Nah justru ketika saya pensiun itu ya kan saya melihat ada beberapa peluang yang bisa saya kerjakan gitu. Tentunya mungkin salah satunya rezeki saya gitu setelah pensiun ini.
saya bisa aktif di masjid, bisa berbagi dengan anak-anak. Yang kebetulan nih saya dapat amanah juga dari Pak Haji Nawawi, setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat tuh ngajar anak-anak SN di sini, gitu kan. Full tuh biasanya, kadang-kadang maghrib masih ada, atau kadang-kadang ada jemaah yang minta tadarus nih ya. Kadang-kadang mabit sama anak. Kadang-kadang mabit sama anak-anak gitu. Anak-anak minta sendiri, anak-anak. Jadi saya ketika pensiunan justru itu punya pemikiran-pemikiran yang masuk di wilayah dunia pendidikan menurut saya. Sampai saya punya cita-cita di lingkungan sini tuh harus ada sekolahan. Sekolahan. Ada sekolahan di masjid ini harus ada sekolah, harus ada madrasah. Jadi apalagi ini kita dalam pembangunan masjid di lantai 2 itu yang dilanjutkan oleh Pak Haji Nawawi ini, dan saya ingin visioner kedepannya itu ini harus menjadi pendidikan di lingkungan sini gitu, yang notabene yang banyak banget yang generasi di sini sebenarnya, cuman memang itu belum tersentuh secara utuh gitu, belum tersentuh secara utuh. Baru yang kita rengkuh itu adalah usia SD sampai SMP. Jadi kalau dunia SMA-nya itu mereka udah mungkin nggak tahu deh, di tempat Pak Haji yang lain tuh anak-anak yang SMA kalau bersyukur juga kalau mereka udah dekat pada di masjid. Tapi kan kalau saya lihat yang ini yang ada taklim malam Jumatnya yang udah tua-tua gitu kan. Makanya tuh saya Pak Haji Nawawi masuk ke generasi second layer ya. Generasi keduanya di bawahnya itu yang kita harus ambil, itu yang kita harus pegang gitu. Ya trik-trik saya ya begitu, misalkan ketika anak-anak dia mulai jenuh, saya ajak jalan-jalan. Kemarin alhamdulillah tuh saya ajak berenang kemarin ya berenang di Kostrad. Ajak jalan-jalan, dia minta ajak jalan. Pak, jalan-jalan dong Pak, mana Pak? Berenang mau nggak? Berenang mau. Di mana itu? Kostrad, Cilodong. Itu kan aman ya, tentara pikiran gitu. Ya aman dijaga. Ya alhamdulillah. Nah itu jadi satu keinginan saya setelah pensiun justru saya banyak kecimpung di dunia pendidikan, bisa berbagi ilmu, terus masuk ke majelis taklim, atau juga saya diajak sama Pak Haji Saifuddin juga tuh di DMI, alhamdulillah. Terus di P2 Hotel diajak Pak Naidi, mau kan gabung di hotel. Ya alhamdulillah. Ya itu saya senang. Artinya dalam artian mengisi kehidupan kedua setelah dunia bekerja itu, memang kadang-kadang ada sebagian orang yang itu hanya mengkhususkan dia meningkatkan ibadahnya dia saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau membuka gitu kan masih banyak lapangan peluang amal ubudiyah di sisa paruh waktu yang kita miliki gitu ya. Ya itu aja Pak Haji yang ingin bisa saya sampaikan. Justru kalau dari pribadi, target pribadi ya untuk misalkan dunia usaha, saya orangnya nggak pandai berusaha gitu, bukan nggak pernah masuk dunia bisnis, kurang pandai ya, tapi saya bisanya apa yang saya bisa lakukan buat masyarakat, itulah yang saya lakukan buat masyarakat. Mendidik itu aja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Julkan, kita sudah sama-sama dengarkan. Tapi untuk menghargai Ketua DKM udah nyediain nih, yuk kita minum dulu ya. Kita minum dulu. Minum kopi santai, jahe santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya apa? Uli apa nih jodohnya kalau jahe panas begitu. Uli panggang. Nah, ini alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa silaturahmi. Allah masih kasih kita kesempatan sehat walafiat. Dan tentunya dengan nikmat iman ini yang lebih sangat berharga dan sangat mahal buat kita. Kita di pensiunan ini awalnya
saya mencoba silaturahmi ke teman-teman P2Tel. Kalau siang pada sibuk, ada yang kerja lagi, ada yang dagang, ada yang macam-macam. Mau maghrib gitu juga, ada yang bilang mau kunjungan belum pulang dari rumah saudaranya. Gimana kalau saya pikir subuh? Nah, kalau subuh biasanya orang subuh itu biasanya masih ini ya. Godaannya banyak. Godaannya banyak. Pertama, kalau subuh jalan nggak macet. Jadi saya mau kunjungan kemana-mana, jalan lancar gitu. Makanya nikmat banget kalau subuh. Dan ini subuh yang kedua nih Pak Jugan, Pak Jarifin, Pak Junaidi. Subuh pertama yang kedua, yang pertama kemarin kita di Masjid As-Salam Rawadenok. Di sana ada pensiunan yang udah sepuh juga, niknya 44. Nik 44. Terus sama satu lagi Pak Haji Kamran Tamami, nik 52. Nah ini yang kedua. Insya Allah kunjungan yang ketiga kita ke Masjid Al-Ihsan di Mandar Jaun sini, belakang Sandra. Oh iya Pak. Pancoran Mas, Cagar Alam. Pak siapa? Pak Sarip. Bukan Pak Sarwadi, apa Sarwo? Ada tuh Pak itu yang dulu di pembangunan, di bagian pembangunan. Pak. Oh almarhum ya? Nggak tahu deh. Dulu ya. Sama terus Pak siapa yang orang Garut itu? Jadi di situ rencananya di Masjid Al-Ihsan kita hari Kamis besok. Kalau Pak Jugan, Pak Jarifin, Pak Naidi mau ikut silakan. Jadi kita nih ada juga program-program setelah pensiun. Kebetulan kita coba ajak teman-teman di P2Tel, selain subuh ada khataman Al-Quran. Jadi khataman Al-Quran itu setiap pekan atau setiap minggu 30 juz. Nah masing-masing orang pesertanya yang mau ikutan minimal bacanya 1 juz Pak Jarifin. Jadi alhamdulillah Pak Jugan udah ikut, Pak Junaidi udah ikut. Iya, saya belum. Pak Junaidi nih alhamdulillah nih setiap hari 1 juz. Setiap hari. Jadi dalam 1 pekan dia bisa 7 juz gitu ya. Kalau kita 1 juz. Tapi alhamdulillah sudah terdaftar 30 pembaca yang jadi setiap minggu, setiap pekan itu khataman Al-Quran 30 juz gitu. Nah mudah-mudahan Pak Jarifin bisa ikut nih ya. 1 juz satu pekan ya. Jadi artinya mudah-mudahan tidak memberatkan. Di Zoom ya? Bukan. Kita khataman Al-Qurannya aja. Tapi boleh. Bagaimana caranya? Boleh kunjungan, boleh kita melalui online. Ya, kalau nggak bisa datang melalui online. Kalau Zoom yang gratis itu kan waktunya terbatas. Ya, suka putus. Jadi kita pakai Google Meet. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Pak Jarifin besok khataman Al-Qurannya bisa ikut ya. Amin. Terus juga ada lagi nih tambahan, kalau mau kita ada pengajian setiap hari Senin di MUI yang ngajarnya langsung Ketua Umum MUI Kota Depok. juga. Bukan sih, bukan umum. Jadi itu pengajian udah umum, tapi kalau kita mau ikut nambah ilmu ya kan, sekaligus silaturahmi di antara kita, setiap Senin itu jam 1 ba'da zuhur di gedung MUI. Pak Ketua DKM juga boleh tuh. Jadi di situ umum, yang ngajar langsung Kiai Dimyati Badruzzaman. Jadi Senin pertama itu tentang tafsir, terus Senin kedua hadis, Senin ketiga tauhid, Senin keempat fikih. Jadi 4 ilmu ini kita dapat. Alhamdulillah kita nggak meragukan lagi Kiai Dimyati itu seorang yang hafiz Al-Quran 30 juz, dan beliau juga ya orang yang ulama pertama di Depok yang dapat hadiah masuk ke dalam Ka'bah ya, masuk ke dalam Ka'bah. Karena beliau ikut musabaqah waktu di Saudi, musabaqah dunia tentang tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi beliau ya alhamdulillah hadiahnya seperti itu. Makanya beruntung kita masih bisa ngaji sama beliau. Nah, hari Senin
Senin. Setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2. Jadi cuma 1 jam doang. Tempatnya tetap di situ. Di MUI di lantai bawah. Oh iya. Nah, jadi datang aja, itu umum. Nah, selanjutnya ada ini yang sangat ya kalau ini buat saya pribadi. Jadi kenapa kita coba ngajak teman-teman yang pensiun silaturahmi di masjid? Karena masjid kita tahu adalah seperti kita di Telkom, kita masuk ke P2Tel tentunya adalah tahap yang terakhir. Nah, tahap yang terakhir kan sampai meninggal. Biasanya orang muslim kalau meninggal itu maunya di masjid, ya kan? Aslinya disolatin di masjid. Jadi maunya disolatin di masjid. Jangan sampai kita nggak cinta masjid gitu ya. Tapi ketika kita meninggal maunya disolatin di masjid. Nanti masjid itu juga bisa marah itu. Dulu waktu hidup nggak ke masjid-masjid tapi meninggalnya maunya di masjid gitu. Nah, inilah kita mengajak mudah-mudahan ini cara yang terbaik silaturahmi kita subuh di masjid ya. Walaupun beratnya kenapa? Kalau kita datang ke masjid-masjid yang jauh dari tempat kita kan kita harus bangun jam 3 dan sebagainya. Jadi sebelum subuh sudah harus bangun. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut terus dan ini sampai akhir hayat ya kita bisa seperti ini. Dan ini sekaligus nih teman-teman dari sirkuit Tebet kan ada grupnya tuh silaturahmi mau reuni susah banget tapi alhamdulillah hari ini Pak Jugan, Pak Jarifin dari sirkuit Tebet bisa silaturahmi sekaligus reuni di masjid beliau. Ya mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri di acara hari ini mungkin ada tambahan dari terkait ini kegiatan kita di P2Tel kan kebetulan saya diamanahin di Ibu. Nah, cuman memang untuk pelaksanaan dulu kan di Ibu Telkom itu ada kajian rutin setiap hari Rabu ya. Kurang tahu saya. Ya kalau habis setiap sebulan sekali. Sebulan sekali binroh, istilah binroh. Itu dilakukan setelah senam biasanya sebulan sekali. Gajian. Nah itu untuk saat ini belum kita laksanakan secara off air gitu. Daring pun kita akan lagi upayakan gitu. Belum. Mudah-mudahan jadi bisa sinergi ya Pak Jugan ya. Tapi kita bisa juga tuh Pak Kiai Dimyati bisa kita masukin juga ke situ bagian. Boleh. Ada lagi teman Pak Jarvin? Cukup. Pak Junadi? Cukup ya. Baik. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai pertemuan silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, pertemuan di masjid ini pahalanya sangat besar dan keberkahannya juga banyak. Apalagi jangan takut dengan Covid. Nah, ini kadang-kadang mau silaturahmi ditakutin dengan Covid. Padahal dengan masjid ini kita dijamin oleh Allah akan mendapatkan keselamatan baik dari segala bala dan musibah. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah waj'al wa la taj'al tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa virus corona
wasuyufa wal mukhtalifata wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.